channel Lina Eliana. Nah, di Sharing is Caring Lab Kids, kita sudah kehadiran tamu spesial. Kenapa ini spesial? Karena video viralnya sudah sampai menembus ke berapa Pak? 18 juta viewers. Wow, itu videonya kayak gimana sih guys? Nah, nanti mungkin kita tampilin nih di sini. Kalian bisa lihat video seorang guru matematika. Di sini sosoknya sudah hadir. Ada Pak Sukirno. Apa kabar Pak Sukirno? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan diri dulu Pak. Sapa-sapa muridnya, penggemarnya yang 18 juta viewers itu Pak. Halo, assalamualaikum semuanya. Nama saya Sukirno asli. Nih, saya itu asli orang Jawa Tulen. Kebetulan lahir di Brebes tahun 79. Mungkin ini ada teman-teman saya yang lulus SMA tahun 2000-an lah. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan tanpa kekurangan apapun, yang sehat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan saya SD, SMP, SMA di Brebes. Asli Brebes Asli ya, Brebes. ya? Saya tuh asli Brebes. Yang terkenal dengan telur asin, bawang merah ya. Teman-teman SMA, SMA Negeri 3, SMP-nya SMP Negeri 4, dan SD-nya SD pada Negeri 3. Oke. Jadi, nah Pak Kirno ini mengajar di SMA Negeri 14 juga ya Pak Ya. ya? Dari tahun berapa itu Pak? Dari tahun 2012. 2012, berarti kurang lebihnya Sekitar 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun. Oke, nah Pak, mungkin sebelum kita ngebahas tentang video viralnya Bapak nih ya kan, jadi happening lagi ya Pak ya. Mungkin karena video itu juga ini ada kerinduan anak-anak untuk sekolah tatap muka ya Pak ya. Tapi mungkin ada nggak sih Pak kenangan tersendiri nih dari Bapak gitu kan? Itu kok bisa videonya tuh viral seperti itu? Ya, kenangan saya ya tadi video yang kemarin itu setiap ulangan ya, anak-anak terkenal di situ. Setiap ulangan saya tidak pernah ngasih tahu. Jadi supaya anak udah benar-benar siap. Nah, kalau anak dikasih tahu kapan ulangan, pasti dia akan belajar menjelang ulangan aja. SKS ya Pak SKS, ya? sistem kerbut semalam gitu kan. Maka setiap ulangan itu nggak pernah kasih tahu. Nah, pas kasih tahu, pas masuk langsung ulangan, anak kan kaget. Pak, saya belum ini, waduh ini ya, belum usia Pak. Nah, terus bagaimana? Nah, anak waktu itu gini, Pak, gini aja speed Pak. Ya udah speed gitu kan. Bapak masih ingat nggak Pak sama anak yang mau Waktu mencerdaskan? yang waktu itu ketua kelas tuh kan. Ketua kelas, tapi lupa ya Pak ya? Lupa, saya kan udah banyak ya, banyak ya. Oke. Kemudian Pak, setelah itu? Nah, setelah itu, jadi kalau Bapak kalah, maka nggak jadi ulangan. Nah, kalau Bapak menang, maka jadi ulangan. Berarti satu kelas itu ibaratkan rohnya ada di satu kelas itu. Jadi tanggung jawabnya. Berarti kalau misalnya waktu itu kalau ketua kelasnya kalah, sweetnya kalah, otomatis di rumah teman-temannya kan gitu. Kebetulan pas yang itu ketua kelas menang tuh. Nah, akhirnya nggak jadi ulangan, lanjutin materi berikutnya. Dan pada saat itu memang Bapak memang menjaga komitmen sekali ya Pak ya? Ya. Kalau memang sweetnya kalah, ya oke, Bapak dengan besar hati ya udah nggak jadi ulangan, kita lanjutkan materi. Iya, melanjutkan materi. Dan saya kalau misalnya materi agak susah, anak-anak susah untuk merespon, supaya ada motivasi. Anak-anak ini kadang-kadang bawa permen, kadang-kadang bawa coklat. Untuk Bapak? Untuk anak-anak. Oh, Bapak yang bawa? Iya, saya bawa. Mereka. Siapa yang bisa nomor ini, silakan. Ada permen. Buat reward Buat ya reward. Pak ya? Jadi ada reward and punishment. Biar lebih semangat lagi. Nah, kalau Pak, gimana kalau yang nggak bisa? Bagaimana caranya supaya dia bisa? Walaupun dia berdiri ngerjain soal sampai dia bisa. Karena tujuan belajar bukan karena ngejar materi, tapi supaya anak Bisa paham materi apa yang disampaikan. Jadi benar-benar Pak Kirno tuh memperhatikan sekali ya stimulus buat anak-anak nih, karena mungkin gini ya Pak ya, kan pelajaran matematika kan identik dengan sulit. Terus mungkin mohon maaf misalnya kayak membosankan kalau lama-lama kita
hitung-hitungan terus Iya. gitu. Nah, mungkin dengan cara Dengan seperti seperti itu. itu. Jadi kadang-kadang ya antara ngajar dengan saya sering banyak motivasi anak-anak. Oke. Jadi sebelum ngajar kita kasih motivasi supaya oh saya mau kesini di sini. Jadi sering. Ya saya sebelum ngajar di 14 lama di Mafia Bakti juga begitu. Oke. Dan kalau di Mafia Bakti anak-anaknya alhamdulillah disiplin gitu. Dan kebanyakan anak-anak udah pada jadi gitu. Ya, sukses lah ya. Sukses Pak, ya. banyak yang jadi. Nah, ngomong-ngomong Bapak pernah ngajar juga sebelum di 14, mungkin kan di sekolah lain gitu ya Pak. Bisa nggak Pak ceritain pengalaman ngajar Bapak nih sebelum di 14 tuh di mana aja? Terus dari tahun berapa sih Bapak ngajar gitu? Mungkin perjalanannya pasti panjang nih. Ya, saya termasuk dari keluarga yang nggak mampu, dari keluarga pas-pasan, nggak berpikir mau sampai kuliah, nggak berpikir sama sekali. Saya dulu kerja sebagai OB, Di mana itu? office boy yang di SMP Madya Bakti itu. Oke. Nah, SMP Madya Bakti dari tahun 16 Juli tahun 2001. Tahun 2001. Nah, tanggal 1 September 2005 saya dipindahkan ke SMA SMA? Madya Madya Bakti Bakti juga. tapi belum ngajar. Oke, jadi belum ngajar. Sama Posisi apa tuh masih Pak? posisi udah mulai ke tata usaha. Tata usaha. Tata Oke. usaha. Kebetulan saya di Madya Bakti bagian pernah di kesiswaan, TU kesiswaan, tata usaha persuratan, tata usaha bagian humas. Nah, di humas itulah sering berkomunikasi dengan perguruan tinggi di Jawa maupun di luar Jawa. Maka waktu itu SMA Madya Bakti jumlah PMDK yang diterima lebih dari 50. Oke, jadi ada peningkatan. Ada ya, Pak, ya? peningkatan. Oke. Terus tahun 2006 kebetulan ijazah S1 keluar. Nah, saya langsung lagi tuh Bu, S2 manajemen pendidikan tinggi. Langsung pokoknya nggak pakai Enggak jeda. Jadi lulus S1 langsung Bapak langsung S2. ya. Oke. Jadi S1 langsung S2. Nah, bahkan saya belum wisuda pun udah masuk kuliah. Udah masuk kuliah. Kuliah S2. Belum wisuda S1. S1 belum. Tapi Bapak udah mendaftar. masuk, udah daftar. Luar biasa sekali nih Pak. Nah, jadi cuma dikenalnya di sini nih. Di S2-nya. Agak lama. Oh gitu. Mungkin Ya. karena bagi waktu Ya, antara pekerjaan Pak. pekerjaan. Jadi Oke. karena waktu itu saya sibuk di administrasi, nanganin anak-anak yang luar biasa dan harus kompak sama anak-anak. Itu belum ngajar. Oke, Kalau masih ngajar, di tata masih usaha. tata usaha. Tahun 2011. Jadi ada tantangan dari tahun 2006 nggak pernah buka buku matematika itu nggak pernah. Dari tahun 2006. 2006 dan saya ngajar tahun 2011. Oke. Berarti berapa tahun? 5 tahun. 2011 posisi Bapak udah lulus S2? Belum. Belum. Tapi udah lulus S1. S1 udah lulus. Oke. Jadi, di situ harus belajar juga nih. Jadi belajar lagi ya Pak ya? Belajar lagi tuh. Oke. Gimana caranya nanganin anak-anak, belajar ya. Saya sampaikan Bapak dengan anak-anak mungkin pengetahuannya lebih jauh lebih bisa dengan anak-anak. Anak-anak mengikuti irama perkembangan zaman kan, biasanya teknologi anak-anak lebih canggih daripada kita. pemikirannya, betul. Nah, tahun 2011 kebetulan ngajar langsung rencana nggak mau ke di Madya Bakti itu. Oh gitu. Nah, tapi langsung mengusulkan ke kurikulum paksa mau ajar aja. Oke. Ternyata diizinkan ajar di Madya, ngapain jauh-jauh gitu. Iya. Di Madya aja. Akhirnya dikasih kesempatan ngajar matematika kalau nggak salah waktu itu kelas 10, kelas 10. Kelas 10, ngajar kelas 10. Nah, sampai tahun 2012. Tahun 2012 tanggal 5 September dapat undangan PPG. Oke. Itu posisi udah jadi guru Udah di jadi guru. Madya Bakti dan Madya Bakti. udah melepaskan TU berarti ya Pak? Udah Oke. semuanya udah. Oke. Kemudian dapat PPG tahun 2012. Tahun 2012. Berarti mengajar 2011. 11. 2012 langsung dapat PPG Pak. PPG. Cepat juga ya Pak ya? Ya walaupun secara ini kadang-kadang kan saya sering infal. Oke. Jadi udah sering infal, kadang-kadang infal guru yang tidak masuk, Oke. untuk khususnya guru matematika ya, misalnya infal yang tidak masuk. Nah, saya di situ kesempatan untuk mengembangkan ilmu.
walaupun secara resmi saya tahun 2011, tapi setiap hari-harinya saya ngajar. Ngajar juga. Berarti bukan berarti saya baru tahun 2012 baru Baru 11 ngajar, ngajar, tapi enggak, tapi infal. Sebelumnya walaupun TU tapi infal. Udah infal. Okay. Secara resmi ibaratkan terjadwal itu mulai tahun 2011. Oke. Nah, nih Pak, yang menarik itu kan berarti Bapak sebenarnya basically bukan dari guru atau Bukan. pendidik ya, tapi dari tenaga kependidikan. Nah, kenapa Bapak sampai pada akhirnya Bapak berpikir atau memilih gitu ya, oke, kayaknya saya lanjut kuliah lagi. Tadi kan di tengah-tengah lagi sebagai TU Bapak kerjaannya banyak, tapi tetap melanjutkan kuliah S1 gitu kan, tapi memilih akhirnya pendidikan matematika. Kenapa? Waktu itu teman saya yang sekarang di SMA 11 menyarankan, waktu itu masih di TU, Mas Gino kan masih muda nih katanya gitu ya. Pada saat itu masih muda ya Pak? Muda lah, masih ABG lah. Iya. Masih punya peluang besar. Nah, aku nggak kuliah lagi. Nah, akhirnya atas saran itu, terus kuliah gimana? Kebetulan saya ngambil malam. Saya ngambil di STKIP Kusuma Negara tahun 2002. Tahun 2002. Nah, begitu saya masuk praktik tahun 2001, 2002 ada modal. Ya, karena tadi saya dari keluarga yang nggak mampu, akhirnya saya coba tahun 2002 masuk ke STKIP Kusuma Negara. Nah, kenapa kuliah malam? Karena siangnya itu kerja. Oke, bagi waktu. Bagi waktu. Nah, dari berangkat jam 4:30 pulang sampai kadang-kadang jam 10, jam 11, jam 12. Oke. Jadi benar-benar kalau saya dengar perjuangan Pak Kiran nih sampai di titik sekarang ini benar-benar luar biasa ya Pak ya, karena apa ya namanya, kerja, bagi waktu untuk kerja, bagi waktu untuk kuliah gitu kan, terus abis selesai S1 langsung S2 gitu kan, ini luar biasa banget. Terus kenapa ngambil pendidikan matematika? Saking senangnya hitung-hitungan atau gimana? Sebenarnya nggak juga, saya jujur kalau dilihat dari jasa saya, paling bagus saya justru yang paling bagus di IPS. Di IPS, tapi akhirnya kenapa jadi akhirnya dari pendidikan situlah saya pengen mengetahui sejauh mana sih matematika, saya pengen tahu gitu kan. Justru saya di antara itu tidak ya, paling tidak matematika. Oh gitu, tapi malah pada akhirnya malah jadi passion gitu ya Pak ya? Kan dari ini ya, dari kecil cita-cita menjadi seorang ekonom saya. Jadi ekonom kan tadi keluarga nggak ada, kurang mampu, akhirnya kerja di sekolah. Nah, terus mau kemana lagi selain itu kan? Yang kedua, profesi yang sangat dihargai insya Allah nanti untuk kebahagiaan dunia akhirat kan dulu. Jadi ya udahlah. Kalau kita nambah itu ikhlas, insya Allah dunia akhirat yang dapat. Ya, amin. Oke, jadi berawal dari tadi pengen jadi ekonom ya. Makanya kalau dibilang saya ada berapa usaha ya, memang dari kecilnya gitu. Dari kecil memang saya sering diajak ke pasar, dagang kelapa, dagang bawang. Bisa dikatakan mungkin Pak Kiran nih perjalanan hidupnya dari kecil udah prihatin lah ya Pak ya, dipelajarin, udah diajarkan untuk prihatin dan bisa survive gitu, berjuang gitu. Dan orang taunya saya tuh setelah jadinya. Iya. Saya aja jujur Pak baru tahu Pak kalau Bapak kecil. Baru kali ini nih di sharing live ke sini. Saya jujur ya baru kali ini saya cerita bahwa saat dulu pernah makan nasi aking. Oh gitu Pak? Iya. Itu waktu kecil? Waktu kecil, SD kelas berapa ya? Waktu itu tuh nasi aking kayak gimana? Jadi nasi aking itu gini, nasi yang udah kering, nasi kering gitu ya? Nasi kering, kemudian dimasak lagi, dikukus ya, dikukus. Nanti kalau itu udah agak lembek itu, dikasih air kelapa. Gitu. Dulu pernah seperti itu. Zaman dulu ya Pak? Zaman tahun berapa? Tahun 80-an, 86, 80. Nah, keluarga saya kan memang keluarga dari hutan. Jadi luar biasa sekali nih. Saya pun tahunya ya Pak Kiran yang sekarang, nggak tahu perjalanannya Pak Kiran seperti dulu kayak gimana gitu. Nah mungkin juga gini ya Pak ya, kan kalau
dari pembicaraan ini saya pribadi melihat ada sisi lain di balik figur Pak Kirno yang mungkin sehari-hari gitu kan, ada perjuangannya, kemudian ada struggle Bapak untuk bisa kayak sekarang gitu kan, ibaratnya mungkin kalau diceritain mungkin semudah itu gitu ya Pak, tapi kalau dijalanin pasti nggak semudah itu yang Bapak jalanin. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, kan dari video, kita balik lagi nih ke video Pak, dari video yang mungkin diupload sama anak-anak akhirnya viral gitu, di situ kan ada Pak Kirno gitu kan, kayaknya kalau nggak salah tuh yang ada 2 video yang diupload tapi yang banyak ditonton tuh malah videonya Pak Kirno gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ada kesan tersendiri nih dari hati anak-anak yang mungkin ya entah mengidolakan atau mungkin mengagumi dari sisi lainnya gitu, yang mungkin gini Pak, waktu itu saya pernah dengar gitu, Pak Kirno terkenalnya galak gitu kan, gitu. Nah, sedangkan kalau dari cerita Bapak kan sebenarnya kalau di sekolah kelihatannya lebih strength gitu kan, apalagi Bapak ngajarnya MTK peminatan ya Pak ya, yang notabene lebih sulit. Dari matematika. Betul, gitu kan, lebih sulit gitu kan. Anak-anak kok bisa gini, yang nggak saya masuk akal gini, Bapak kan terkesannya galak, strength, tapi Bapak bisa untuk berbesar hati, lapang dada ketika tadi video yang sweet nggak jadi ulangan gitu, Bapak bisa rela gitu, maksudnya ya udah saya kalah sweet terus nggak usah jadi ulangan gitu. Jadi sisi positif dan sisi lain yang sebelumnya kita nggak pernah lihat dari diri Pak Kirno ini ada di situ gitu, akhirnya saya jadi tahu. Nah, mungkin bisa ceritain Pak itu. Memang banyak anak-anak yang bilang saya tuh orangnya strength. Kan gini ya, saya kalau dalam ngajar, waktu belajar, waktu bercanda. Nah, kadang-kadang anak itu salah persepsi. Kita waktu serius dianggap bercanda gitu kan. Misalnya jelasin materi itu harus serius, harus supaya bisa diterima. Dan saya kalau ngajar anak diperbolehkan, misalnya katakan sambil makan, sambil ada misalnya ada haus minum, silakan aja, nggak masalah. Jadi kan dalam belajar boleh dengan metode apapun, saya silakan ya. Tapi tadi koridornya harus sesuai dengan waktu yang pasnya. Misalnya waktu tadi saya bilang waktu belajar, waktu bercanda. Saya kadang-kadang juga memang kalau udah strength di dalam kelas, kalau sudah keluar itu biasa aja. Oh gitu. Jadi nggak diperpanjang. Anak-anak misalnya ini ada masalah di dalam kelas, udah habis selesai udah kayak teman sendiri. Malah suka bercanda-canda ya Pak ya. Tapi kalau pas waktu belajar ya belajar gitu aja. Jadi kalau memang anak-anak ada bilang wah strength, enggak juga. Saya sering kok kadang-kadang dulu waktu saya swasta kadang-kadang ngopi bareng, ya kadang-kadang kalau waktu misalnya teh bareng apa itu biasa. Makanya kalau kita lihat di video juga itu anak-anak pas sweet ketawa-tawa gitu ya Pak ya. Maksudnya itu mencairkan suasana. Apa mungkin itu salah satu metode Bapak untuk mencairkan suasana di kelas sama anak-anak? Sama anak begitu, misalnya dalam satu pertekanan begitu, pas begitu gini aja yang bisa, nanti kadang-kadang ada duit berapa ya saya, misalnya ada 10.000, nah soal ini agak susah nih. Ini siapa yang bisa nih? Bisa nih, saya bilang ini 10.000 nih gitu kan. Jadi kalau misalnya harus itu bukan yang aneh kalau bagi saya. Jadi kadang-kadang ada coklat, sengaja bawa permen, kadang-kadang ada duit yang ada berapa, ini ada 10.000, 5.000, siapa yang bisa nih? Ada untuk memotivasi. Jadi anak tuh belum lomba. Jadi cuma kebetulan yang viral itu yang sulit itu ya Pak ya. Sebenarnya bukan karena malah kan nggak di video kan ya. Iya. Bapak sadar nggak pada saat di video? Enggak. Oh nggak sadar. Nggak tahu itu secara alami itu. Jadi kalau misalnya udah kita tahu kan pasti ada. Nggak mungkin saya akan lakukan begitu kan secara alami aja. Bahkan saya pernah punya inisiatif waktu saya ngajar kelas 12 IPA. Saya bilang siapapun yang nanti matematika wajib UN-nya saya kasih 1 juta. Terus ada Pak? Nggak ada. Berarti aman ya di aman, ya? Aman. Waktu dulu di SMP, waktu di SMP itu ada. Ada. Habis berapa Bapak? Kalau itu karena nilainya masih 500.000. Masih 500.000. Ya, insya Allah itu pahala ya buat Bapak ya. Karena itu anaknya juga motivasi loh. Ya, betul. Ternyata di sini saya tantang begitu ya. Dari dulu zaman ngajar anak IPA, IPS,
yang matematika di atas 9 ke atas, 9, 10, 1 juta. Pak, kalau misalnya ada 20 anak, 20 juta saya bilang itu kan. Iya. Duitnya dari mana saya bilang? Duitnya apain mikirin duit? Duitnya dari Allah nanti yang ngasih gitu kan gitu. Bener waktu anak SMP itu saya kasih lewat karena dia mau mendaftarin, saya kasih balik kelas ini hadiahnya. Anak malah nggak tahu. Surprise jadinya. Iya, jadi pas begitu saya dititipin wali kelas, saya dulu pernah waktu itu saya belum ngajar. Wah, jadi ini kalau ini pernah saya punya janji dulu kalau nilainya matematika 9, nah betul dia dapat 9,25 gitu kan. Mungkin gimana 9,25, tapi udah masuk 9 kan? 9. Ya sesuai kriteria. Sesuai kriteria kasih, udah kasih gitu. Jadi ya memang dengan seperti itu anak-anak termotivasi. Pada anak IPS ya alhamdulillah sekarang anak IPS kan banyak ya dari SNMPTN, itu masalah satu dari motivasi itu. Betul, sekarang malah lebih banyak IPS. Nggak tahu kenapa sekarang saya itu ngajar IPS lagi. Nah, kemarin kan dulu kan IPA nggak pernah IPS, sekarang ngajar IPS. Ternyata anak-anak IPS juga asik. Anak-anak IPS juga IPS pasti bisa. Kalau saya bilang anak IPS pasti bisa. Oke. Slogannya gitu, IPS pasti bisa. Ya, dan pada dasarnya sebenarnya IPA IPS sama ada porsinya masing-masing. Ada punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak boleh meng-underestimatekan salah satu dari kedua itu ya, Pak ya. Gua anak IPA lebih ini atau anak IPS lebih ini. Ujung-ujungnya nanti kadang-kadang anak IPA bilang kuliah ngambil jurusan IPS juga. Linjur ya. Iya, lintas jurusan ya. Jadi nggak harus semata-mata saya anak IPA nanti ngambil jurusan yang IPA. Ternyata setelah ini anak IPA ngambil jurusan IPS, anak IPS-nya tersisi kan? Iya. Kasihan itu anak jatahnya anak IPS diambil anak IPA. Iya benar Pak. Sekarang tuh kita nggak boleh melihat hanya dari sisi subjektivitas saja. Ini mungkin seperti itu ya. Nah mungkin Pak ada nggak Pak yang mau Bapak sampaikan yang terakhir sama anak-anak gitu kan? Mungkin bisa jadi apa ya kata-kata motivasi untuk mereka gitu ya. kan. Kalau saya sedang ada anak-anak begini, lebih baik susah sekarang nanti daripada susah kemudian. Lebih baik kerja keras sekarang, nanti setelah tua kita akan menikmati. Daripada senang-senang sekarang, nanti di saat tua kerja keras. Betul. Nah, coba lihat kalau kita dari sekarang bekerja keras, ibarat punya ilmu segala macam, nanti tuanya kan enak. Tapi kalau misalnya sekarang anak-anak sekarang nongkrong masih kontak sama orang tua kami, ujung-ujungnya apa? Tuanya kerja keras, nyukupin kebutuhan. Di sisi lain usia udah ini mulai bertambah, terus segi dari kemampuan sudah mulai berkurang. Itu jadi lebih baik susah sekarang di saat tua. Oke, jadi lebih baik kita menikmati masa muda dengan bersusah payah dahulu. Nanti pada saat tua mungkin kita bisa menanam, memetik hasil dari buah kerja keras kita pada saat muda. Mungkin seperti itu. Wow, menarik banget nih sisi lain di balik seorang guru matematika yang dikenal dengan yang dikenal strength, tapi videonya viral nih. Video menariknya ya Pak ya, luar biasa, saya puas banget nih ya. Judul videonya itu sweet ya, jadi ulangan. Buat siapapun kalian di sana, mungkin Bapak mau nyampein nggak buat yang ngupload atau yang ngevideoin? Ya, yang ngupload, yang video kemarin, semoga sebentar kayak kalian semuanya ya, anak-anakku dimanapun berada, ingat jangan lupa sholat, ya, yang non muslim jangan lupa ke gereja, itu aja. Yang ibarat yang dulu jangan lupa ke pura. Ya, intinya jangan lupa ibadah. Itu aja. Itu mungkin kunci kesuksesan kita di dunia ya Pak ya. Gitu. Nah mungkin sharing is caring kita kali ini. Terima kasih mungkin Pak Kirno ya sudah mau berbincang-bincang di sesi Letkis episode keberapa nih? Saya juga lupa episode keberapa ya. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Pak Kirno bisa bermanfaat dan dari sini saya pribadi mungkin teman-teman atau mungkin viewers juga jadi melihat nih ada sisi perjuangan
Pak Kirno yang sebelumnya mungkin belum terungkap, tapi di sini kalian bisa dengarkan bagaimana perjuangan Pak Kirno yang mungkin bisa menginspirasi bahwa kita nggak boleh senang-senang dahulu, tapi nanti pas tuanya malah kebalikannya gitu. Jadi selagi kita masih muda, masih punya tenaga yang lebih, bekerja keraslah, berusahalah dengan baik. Nanti kita di masa yang akan datang bisa kita nikmati hasil dari kerja keras kita. Gitu ya Pak ya mungkin ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Kirno sekali lagi. Nah, untuk sharing kita sudahi dulu. Sekian, jangan lupa Pak bantu channel saya supaya bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, see you next video. Assalamualaikum. Dah. Video guru viral.